Hai guys, gua mau review tentang tempat bersejarah di Makassar. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, sebagai salah satu kota tertua di Provinsi Sulawesi Selatan, nah, Kota Makassar telah menjadi pusat perdagangan yang sangat penting bagi wilayah timur Indonesia. Nah, kota ini mengalami beberapa kali pergantian nama. Nah, sebelumnya di Makassar dikenal dengan nama Ujung Padang. Dengan sejarahnya dengan panjang, Makassar juga menjadi destinasi yang menarik bagi pecinta sejarah. Nah, apa saja? Pertama itu adalah Paten Fort Rotterdam. Nah, dibangun oleh Raja Goa ke-10. Nah, Paten Fort Rotterdam ini merupakan peninggalan Kerajaan Goa Taro. Nah, dahulu benteng ini dibuat dari tanah liat ya. Kemudian pada pemerintahan Sultan Alauddin, material benteng diganti menjadi batu padas dari pegunungan Kros di daerah Maros ya. Nah, benteng ini dulunya bernama Jumpandan, kemudian berganti nama menjadi Fort Rotterdam. Nah, ketika jatuh ke Belanda. Nah, setelah jatuh ke Belanda, Fort Rotterdam dijadikan sebagai kantor pemerintahan, pusat perdagangan, markas komando pertahanan, dan kediaman pejabat tinggi. Dan sebagai museum, Fort Rotterdam menyimpan koleksi sejarah dari zaman prasejarah seperti batu-batuan dan sejarah kuno masyarakat Makassar. Nah, selain itu, kompleks Fort Rotterdam juga terdapat Museum La Calico yang menyimpan berbagai referensi terkait sejarah kejayaan Makassar, Kota serta daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Dan juga Museum Kota Makassar. Nah, Museum Kota Makassar berlokasi di tempat yang dulunya merupakan gedung balai kota. Nah, dibuka pertama kali 7 Juni 2000. Museum ini memamerkan berbagai benda bersejarah yang akan membuka wawasan kalian terkait identitas, sejarah, dan lagi budaya masyarakat Kota Makassar. Nah, Museum Kota Makassar terdiri 2 lantai. Nah, lantai pertama berisi foto perkembangan Kota Makassar, mata uang yang pernah berlaku di Makassar, serta sebagai benda arkeolog. Nanti lantai 2, kalian juga bisa menemukan berbagai foto dokumentasi lainnya dan meja zaman dahulu pernah digunakan oleh wali kota Ujung Padang. 3 adalah Kompleks Makam Raja Taro. Nah, merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Goa Taro. Kota Makassar memiliki kompleks pemakaman bagi para Raja Taro ya. Nah, kompleks ini adalah makam para Raja Taro yang dimakamkan ke abad 17 dan 19 hingga 19 ya. Nah, bangunan makam pada kompleks ini mempunyai konstruksi yang mirip candi. Pada makamnya, kalian bisa menemukan berbagai ragam hias seperti hiasan, susuran, tumbuh-tumbuhan, serta kaligrafi huruf Arab. Nah, keempat adalah Pulau Rakang. Nah, Pulau Rakang adalah sebuah pulau kecil yang terdapat di wilayah Kota Makassar. Nah, di pulau ini kalian bisa dapat menemukan beberapa bangkai meninggal Jepang. Nah, bangkai ini tersebut terletak di area hutan bambu di Pulau Langkang. Nah, berada di tetes sungai Taro dan Pampang. Nah, kalian perlu melakukan perjalanan dengan perahu untuk sampai ke Pulau Langkang ya. 5 adalah Monumen Mandara. Nah, monumen yang diresmikan pada tanggal 11 Desember 1905 yang terkenal juga sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat. Nah, sebelum Kompleks Monumen Mandara bekas sekolah guru pada zaman Belanda. Nah, kemudian dibangunlah tersebut berubah fungsi menjadi markas AR Belanda
pada tahun 1946 dan menjadi markas Komando Mandala pada zaman Orde Lama. Nah, Komando Mandala adalah komando yang dibentuk oleh pembebasan Irian Barat. Nah, kemudian pada tahun 1993, nah, bangunan tersebut dirobohkan dan dimulai dibangun monumen Mandala seperti bisa kita kunjungi saat ini. Nah, monumen Mandala memiliki desain segitiga dibuat di trikoran atau tiga komando rakyat. Nah, monumen ini memiliki tinggi kurang lebih 75 meter. Nah, di dalam monumen ini sendiri terdapat museum yang bisa kalian kunjungi ya. Nah, di lantai 1 kalian bisa menemukan berbagai aroma menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia di Sulawesi. Nah, kalau di lantai 3 kalian bisa hanya menemukan berbagai aroma, tetapi juga relief ya yang menceritakan sejarah pembebasan Irian Barat ya. Nah, kalau di lantai 3 ini kan kalian bisa dapat menemukan replika ruang kerja Panglima Mandala. Nah, tulisannya Peta Irian Barat, ada tata jabatan, foto-foto persiapan perakatan pasukan, dan pakaian pergunakan pada saat operasi Mandala. Yang terakhir itu ada 4 merupakan ruang pandang yang bisa kalian naiki untuk melihat keindahan kota Makassar dari ketinggian. Nah, keenam adalah Pelabuhan Pautole. Nah, menjadi salah satu kota tertua di Indonesia, tentunya kalian bisa mengunjungi Pelabuhan Pautole yang juga menjadi salah satu pelabuhan tertua Indonesia. Nah, pelabuhan ini merupakan peninggalan kerajaan Kuatara ke-14. Bahkan pelabuhan ini menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Nah, Pelabuhan Pautole merupakan saksi bisu dari berangkatan 200 kapal pensi ke Melaka ya. Nah, di pelabuhan ini kalian bisa melihat berbagai jenis kapal bersandar, mulai dari kapal pinisi, Kololo, terus Katiting, Celoro, hingga Patorani. Nah, kapal pinisi yang disebut sebelumnya merupakan jenis kapal dikembangkan oleh suku Bugis pada zaman dahulu untuk mengurangi kelautan. Nah, kapal ini telah masuk dalam warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2017. Nah, itu dia tentang tempat bersejarah di Makassar.